Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas seorang tokoh nasional perjuangan. Siapakah dia? Dia adalah Bapak Muhammad Husni Tamrin. Di belakang kita ini adalah museum mengenai perjuangan dan kontribusinya, jasa-jasa beliau untuk negeri kita ini. Penasaran? Let's go! Museum MH Tamrin terletak di Jalan Kenari 2 nomor 15, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Jika melihat dari sejarahnya, gedung ini bermula dari rumah pemotongan hewan dan sebagai tempat penimbunan buah-buahan dari Australia. Kemudian, pada tahun 1928, gedung ini dibeli oleh Muhammad Husni Tamrin dari Menir De Haas dan dihibahkan kepada kaum pergerakan Indonesia yang tergabung dalam organisasi Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau yang disingkat P3KI. Pada kurun waktu 1935 sampai 1939, gedung Museum MH Tamrin dimanfaatkan untuk kegiatan kongres beberapa organisasi dan lembaga seperti PNI, PAI, dan PRI. Setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tahun 1960 sampai 1965, gedung ini sempat digunakan sebagai tempat pendidikan ke Pamongprajan dan pada malam hari digunakan sebagai tempat pendidikan Universitas Jakarta. Muhammad Husni Tamrin yang terletak di Jalan Kenari 2 nomor 15 Senen, Jakarta Pusat, ini memiliki koleksi sebanyak kurang lebih 250 koleksi. Di antaranya yaitu 3 diorama, kemudian patung Muhammad Husni Tamrin, kemudian poster-poster atau foto repro yang berkaitan dengan sejarah Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin merupakan salah satu tokoh pergerakan yang lahir di Sawah Besar, Jakarta pada hari Jumat 16 Februari 1894. Karena budaya Betawi yang senang menyikat nama panggilan, Tamrin kecil akrab dipanggil Mat Seni. Ia merupakan anak seorang wedana yang bernama Muhammad Rabri Tamrin dan ibunya bernama Nur Hamah. Bisa dikatakan, ia merupakan bagian dari orang-orang terpandang karena jabatan ayahnya yang dianggap sangat tinggi oleh masyarakat saat itu. Walau dilahirkan dari keluarga terpandang, Muhammad Husni Tamrin tidak pandang bulu dalam bergaul. Bahkan, sejak kecil ia sudah terbiasa bergaul dengan anak-anak dari rakyat biasa di sekitar tempat tinggalnya. Beliau memperoleh pendidikan yang layak semasa kecilnya dengan menempuh pendidikan Gymnasium Koning Willem III School di Batavia. Di usia muda, Muhammad Husni Tamrin yang dikenal sudah fasih dalam berbahasa Belanda dan Inggris, bekerja sebagai pegawai di perusahaan pelayaran besar bernama KPN. Dalam berorganisasi, ia pernah memimpin organisasi kedaerahan bernama Kaum Betawi yang awalnya didirikan oleh ayahnya, Tabri Tamrin. Di sini, Husni Tamrin mulai dikenal sebagai salah satu tokoh Betawi yang berpengaruh. Karena pergaulannya yang luas dengan para tokoh-tokoh politik Belanda, maka di tahun 1919, Muhammad Husni Tamrin resmi menjabat sebagai anggota Dewan Kota Batavia. Di sini, wujud perjuangan Muhammad Husni Tamrin adalah memperjuangkan kehidupan rakyat pribumi, khususnya rakyat Betawi untuk memperoleh pendidikan, ekonomi, dan kesehatan yang layak. Dengan banyaknya pengalaman, baik di Dewan Kota atau Dewan Rakyat, pada tahun 1929, Husni Tamrin menjabat sebagai wakil wali kota Batavia, menggantikan seorang pria Belanda yang ketika itu dianggap kurang berpengalaman dibandingkan dia. Pada tahun 1930-an,
sikap kritis Husni Tamrin terhadap pemerintah kolonial Belanda semakin menjadi-jadi. Ia banyak mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang dianggapnya lebih mementingkan kepentingan golongan Eropa tanpa melihat kondisi rakyat pribumi ketika itu. Kritikan-kritikan yang ia lontarkan mulai mendapat dukungan dari anggota sosial demokrat, sehingga menyebabkan sikap pemerintah kolonial Belanda berubah dan semakin keras. Ia dianggap sebagai politisi berbahaya oleh pemerintah Belanda. Rumah Muhammad Husni Tamrin kemudian digeledah oleh polisi rahasia Belanda dengan tuduhan sebagai anti-Belanda. Dan pada waktu itu, kondisi Muhammad Husni Tamrin sedang sakit demam. Setelah penggeledahan, Muhammad Husni Tamrin kemudian dijatuhi hukuman tahanan rumah oleh pemerintah Belanda pada tanggal 6 Januari 1941. Rumahnya dijaga ketat oleh polisi dan tidak membiarkan siapapun menemui Husni Tamrin, termasuk dokternya yang ingin mengobati. Akibatnya, sakit yang diderita tak kunjung diobati. Keadaannya semakin parah. Sekitar 10.000 pelayat menghadiri pemakamannya dan mengantarkan beliau hingga ke pembaringan terakhirnya di TPU Karet Bifak, Jakarta. Atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia kemudian memberikan gelar pahlawan nasional kepada Muhammad Husni Tamrin. Wah, gimana sob? Toko kita yang satu ini keren kan? Semoga dengan penjelasan singkat ini kita dapat mengambil banyak pelajaran dan menumbuhkan rasa cinta tanah air kita. Dan untuk kalian yang ingin tahu lebih banyak lagi, langsung aja sob datang ke sini atau enggak kalian baca buku tentang Bapak M. Tamrin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.